di pasar membeli labu. Jawablah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar bertemu Neneng. Neneng wajahnya cantik nan ayu. Mari-mari dengarkan sebuah dongeng, kisah di negeri Melayu. Alkisah. Ada seorang anak laki-laki yang tampan rupanya. Namun anak ini sangat berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Ketika teman-temannya sibuk dengan game, anak ini malah lebih memilih untuk membaca buku. Azra, ya, namanya adalah Azra. Azra tinggal bersama dengan neneknya di gubuk di dekat tepi sungai Indragiri. Pada hari itu, Azra pergi mencari kayu bakar ke hutan. Ketika hendak pulang, Azra melihat sebuah rumah tua. Angin pun bertiup sangat kencang, sehingga membuat jendela pada rumah tersebut terbuka dan tertutup. Membuat Azra sangat ketakutan. Namun, pandangan Azra dialihkan ketika ia melihat ada sesuatu di dalam rumah itu. Ia terdiam. Kemudian ia berlari. Ya, di dalamnya terdapat banyak sekali buku-buku. Di dalamnya tersebut bak sebuah perpustakaan yang sangat banyak bukunya. Sepertinya ini adalah perpustakaan, ujar Azra. Kemudian Azra berkeliling rumah untuk melihat-lihat, seolah-olah Azra tak percaya. Brak! Terdengar dari ruangan lain. Azra segera berlari ke arah suara untuk melihat apa yang terjadi. Wow, indah sekali. Azra terkagum. Ternyata suara tadi adalah suara buku yang jatuh. Kemudian Azra melihat-lihat buku itu. Wow, buku yang sangat indah. Kisah di negeri Melayu. Tiba-tiba kilat menggelegar dan buku yang dipegang oleh Azra bersinar. Azra sangat ketakutan. Kemudian Azra pun terhisap ke dalam buku itu. Saat terbangun, ia sangat terkejut dengan kondisinya pada saat itu, di mana ia terjatuh di tengah kebun yang sangat megah. Di mana aku? Di mana aku sekarang? Azra tidak sadar bahwa ada seorang wanita yang telah memandangnya dari tadi. Kemudian wanita itu pun mendekat dan berkata, "Siapa kamu?" Kata wanita itu. Azra pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, karena ia sendiri pun tidak tahu mengapa ia bisa berada di sana. Apakah kamu manusia serigala? Kata wanita itu lagi dengan nada yang ketakutan.
ketakutan. "Ah, ah, 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 tidak, tidak." Kemudian wanita itu pun bertanya lagi, "Lalu, siapa kamu?" "Namaku Azra. Aku sendiri pun tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini," kata Azra. "Kau tidak tahu bagaimana kau bisa ada di sini? Mustahil. Itu sangat mustahil," kata wanita itu. "Sungguh, aku tidak tahu. Aku tidak tahu aku ada di mana dan kenapa aku bisa ada di sini. Tadi aku sedang membaca buku, lalu tiba-tiba aku bohong." "Kau berbohong." "Tidak, sungguh aku tidak berbohong," kata Azra kembali. Kemudian putri itu pun masih heran dan bingung mengapa anak tersebut bisa tiba-tiba ada di taman istana. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau bukan orang dari sini. Apakah kau seorang mata-mata?" Azra terdiam. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa membuktikan bahwa perkataannya itu adalah benar. "Kau tidak bisa membuktikan, bukan?" "Ya, ini." Kemudian Azra pun mengambil dan menunjukkan sebuah buku yang telah membawanya kemari. "Apa itu?" "Buku." "Kau kesini karena buku, anak kecil?" kata putri itu. Namun ia terkejut ketika melihat judul buku tersebut. "Kisah di Negeri Melayu." "Di mana kau menemukan buku ini?" kata putri itu bertanya kembali kepada Azra. Di rumah tua," jawab Azra. "Lalu, di mana aku sekarang?" Aku ingin kembali," kata Azra merengek, menangis. Lalu, tiba-tiba suara bel berbunyi, pertanda bahwa ada bahaya. Sehingga wanita itu menarik lengan Azra dan membawanya masuk ke dalam rumah yang sangat megah. Lebih tepatnya bisa dibilang sebuah istana. Ya, wanita itu adalah seorang putri. "Kau sekarang berada di Kerajaan Swarna Bumi," kata putri itu. "Kerajaan Swarna Bumi?" "Ya, benar. Dan bel yang kau dengar tadi adalah tanda bencana. Kerajaan kami telah diserang oleh bangsa Grahi. Mereka bisa berubah menjadi serigala. Sudah berbagai cara kami lakukan dan sudah beribu pejuang yang kami kerahkan untuk melawan bangsa Grahi. Namun semuanya nihil. Sekarang kami hanya bergantung pada ramalan itu." "Ramalan?" Azra bertanya-tanya. "Ramalan tentang apa itu?" "Ya, ramalan. Ramalan bahwa akan datang seorang pahlawan yang akan menyelamatkan kami semua dari manusia serigala itu," kata putri itu. "Semoga saja pahlawan tersebut memang ada." Di tengah hutan ada sebuah pedang peninggalan Mahadewa, di mana jika ada yang bisa mencabut pedang itu, maka orang tersebut tidak akan terkalahkan. Semua orang telah mencoba mencabut pedang itu,
dengan sendirinya tanpa ada perlawanan lagi dengan masyarakat Swarnabumi. Ternyata mereka datang hanya untuk melihat lebih dalam mengenai seluk-beluk ibu kota. Karena mereka telah merencanakan hal besar-besaran pada malam bulan purnama. Sementara itu, Azra diasuh oleh putri tersebut. Putri tersebut sudah menganggap Azra sebagai anaknya sendiri. Tibalah saatnya malam bulan purnama. Auman serigala terdengar mendekati ibu kota. Tak lama kemudian, seluruh serigala telah memporak-porandakan kota Swarnabumi. Semua warga terpontang-panting ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Istana pun telah dikepung oleh ribuan manusia serigala, sehingga membuat putri harus menyuruh Azra meninggalkan istana melalui jalan rahasia. Pergilah dari sini, selamatkan dirimu, pinta putri kepada Azra. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri di sini. Kau sudah seperti ibuku. Mari pergi bersamaku. Azra menangis. Dia hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Jangan buang-buang waktu. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku adalah seorang putri. Aku harus selalu ada bersama rakyatku, kata putri itu. Kemudian Azra pergi bersama beberapa pelayan istana. Ia pergi melalui jalan rahasia. Ternyata ujung dari jalan rahasia itu adalah hutan yang sangat lebat. Di sana juga telah terdapat beberapa manusia serigala yang sedang berjaga-jaga. Azra dan yang lainnya berlari. Namun Azra terhenti ketika melihat ada benda yang bersinar. Ya, benda itu adalah pedang peninggalan Mahadewa. Wow! Apa itu? Apa ini pedang yang diceritakan oleh putri? Azra pun kemudian mendekati pedang itu. Sepertinya aku pernah melihat pedang itu sebelumnya. Tapi di mana? Aku sungguh tidak mengingatnya. Azra pun melangkah lebih dekat lagi ke pedang itu. Ya, aku pernah melihat pedang ini. Di mana? Di mana aku melihatnya? Ya, benar. Aku melihat pedang ini di dalam mimpiku. Tapi siapa orang yang bertubuh kekar itu? Siapa orang yang bertubuh kekar yang memegang pedang ini? Apakah dia orang yang bisa mencabut pedang ini? Siapa orang itu? Di ibu kota, para manusia serigala sudah mulai melakukan pemujaan untuk menyerap setiap kekuatan yang ada untuk mencabut pedang Mahadewa. Terdengar suara gerombolan manusia serigala mendekati Azra. Azra sangat ketakutan sehingga ia terjatuh
di depan pedang Mahadewa. Tak lama, Azra pun telah dikepung oleh manusia serigala. Azra sangat ketakutan dan mencari benda yang bisa ia lempar agar manusia serigala tersebut bisa menjauhi dirinya. Namun kemudian ketika Azra mencari, ia tak sengaja memegang pedang Mahadewa tersebut. Dan kemudian Azra tak sadar bahwa ia telah mencabut pedang Mahadewa tersebut. Dan kemudian Azra, bocah 8 tahun, berubah menjadi seorang pria bertubuh kekar dan juga sangat tampan. Sekali ia menebas pedang tersebut, maka gugurlah 100 manusia serigala. Kemudian pria itu pun segera bergegas menyelamatkan putri dan warga yang lainnya. Dalam sekejap, seluruh manusia serigala itu telah luluh lantah menyatu dengan tanah. Putri pingsan setelah pria bertubuh kekar tadi datang untuk menyelamatkan dirinya. Ketika tak sadar, putri selalu memanggil nama Azra. Azra, 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 lirih putri. Putri sangat terkejut. Ketika ia membuka matanya, ia malah melihat seorang pria yang bertubuh kekar yang berada di hadapannya. Kau? Ucap putri. Pria itu hanya menatap putri dengan senyum. Kemudian ia mendekati putri. Benarkah ini kau? Atau hanya aku yang bermimpi? Pria itu pun memegang tangan putri dan berkata, "Ya, ini aku." Ternyata pria itu adalah kekasih putri, Alam, di mana mereka terpisah ketika hari pertunangannya dilangsungkan. Dikarenakan pria itu dulunya hanya seorang pejuang yang bukan dari kalangan kerajaan. Sehingga hubungannya dengan putri tidak disetujui oleh sebagian pihak. "Azra, di mana Azra?" tanya putri cemas. Aku adalah Azra," jawab Alam. "Bagaimana bisa?" "Ya, pada hari itu jiwaku telah dikurung di dalam diri seorang anak pada dunia lain. Namun pedang Mahadewa telah mengeluarkan jiwaku dan anak itu telah kembali ke alamnya." Mendengar yang dikatakan Alam, putri pun meneteskan air mata. Aku tidak tahu ini air mata apa. Apa aku harus berbahagia? Atau aku harus bersedih? Karena anak itu telah kembali ke alamnya, ucap putri. "Tidak, kau tidak boleh bersedih. Sama halnya sepertiku, kita yang dipertemukan kembali, maka kita jangan bersedih. Anak itu pun akan sangat senang ketika ia bertemu kembali dengan keluarganya," kata Alam. Lalu cahaya matahari menyinari wajah Azra
Seketika Azra terbangun dari tidurnya. Ternyata ini hanya mimpi, kata Azra. Azra pun menutup buku Kisah di Negeri Melayu. Kayak misalnya, ya udah nggak habis dah. Yuk. Lalu cahaya matahari menyinari wajah Azra. Seketika Azra terbangun dari tidurnya. Ternyata hanya mimpi, kata Azra. Azra pun menutup buku Kisah di Negeri Melayu dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Azra segera bergegas untuk pulang karena sebentar lagi matahari akan terbenam. Ketika Azra sudah berada cukup jauh dari rumah itu, tiba-tiba rumah itu menghilang dan hanya menyisakan hutan yang lebat. Pergi ke pasar membeli rambutan. Belinya di pasar Mawar Putih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.